Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, apa kabar anak-anak soleh dan solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, pelajaran 8 halaman 113, pengurusan jenazah. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah insyaallah anak-anak dapat menyebutkan kewajiban terhadap jenazah, menjelaskan hal-hal yang disunahkan dalam pengurusan jenazah, dan menjelaskan hal-hal yang diharamkan dalam pengurusan jenazah. Islam mengajarkan agar kita menghormati sesama, baik ketika ia masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Oleh karena itu, ajaran Islam mengajarkan beberapa akhlak dan kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Mengurus jenazah orang Islam hukumnya fardu kifayah. Artinya, harus ada di antara kaum muslimin yang mengurusnya. Apabila tidak ada yang mengurusnya, maka semuanya berdosa. Akan tetapi, bila sudah ada yang mengurusnya, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. A. Kewajiban terhadap jenazah. Apabila seorang yang beragama Islam meninggal dunia, maka ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup, yaitu sebagai berikut. 1. Memandikan. Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, salah satu kewajiban kita adalah memandikannya, yaitu apabila tubuh jenazahnya masih ada dan bukan mati syahid, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Orang yang lebih berhak untuk memandikannya adalah ahli waris terdekat, namun jika tidak ada, maka orang soleh yang amanah. B. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan atau oleh mahramnya. C. Meletakkan jenazah pada tempat yang tinggi dan dapat dialiri air. D. Menjaga aurat jenazah agar tidak terlihat orang lain yang bukan mahramnya dan tidak menceritakan aib yang ada pada tubuh jenazah. E. Menyiramkan air bersih yang sudah dicampur dengan kapur barus secara merata ke jasad jenazah minimal 3 kali. F. Membersihkan kotoran pada jenazah secara perlahan-lahan. 2. Mengkafani. Setelah selesai dimandikan, jenazah kemudian dikafani dengan ketentuan sebagai berikut. Kain kafan yang digunakan suci dan bersih, sebaiknya berwarna putih dan diberi pengharum. Memakai 3 lapis kain untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis kain untuk jenazah perempuan. 3. Mensolatkan. Setelah selesai dikafani, jenazah kemudian disolatkan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika berjamaah, imam berdiri menghadap kiblat di depan kepala jenazah laki-laki atau di tengah jasad jenazah wanita. 2. Berniat di dalam hati, kemudian bertakbir 4 kali. Takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca sholawat seperti bacaan sholawat dalam tahiyat. Lalu, takbir ketiga membaca doa bagi si mayit. Sebagaimana berikut ini doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, untuk bacaan jenazah laki-laki. Adapun untuk jenazah perempuan, kata lahu diganti menjadi laha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha, dan seterusnya. Setelah itu, takbir keempat, diam sebentar, lalu mengucapkan salam sambil menengok ke sebelah kanan. 4. Menguburkan. Kewajiban terhadap jenazah berikutnya adalah menguburkan. Dengan ketentuan, ketika menggali tanah untuk kuburan itu dibuatkan yang lahat yang dalam, agar aman dari gangguan binatang buas, serta terjaga dari bau busuk jenazah. Kemudian setelah tersedia, jenazah dimasukkan ke dalam kubur sambil membaca kalimat Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan sesuai dengan agama Rasulullah. Lalu meletakkan jenazah miring ke kanan merapat ke dinding lahat dan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian
Kuburan ditandai dengan kayu atau batu. Orang yang mengantarkan sebaiknya berdiri sebentar untuk mendoakan jenazah. B. Perkara yang disunahkan. Berikut beberapa hal yang disunahkan dalam penyelenggaraan jenazah. 1. Mentafakuri peristiwa kematian yang pasti akan menimpa kita yang masih hidup. 2. Mempercepat proses pengurusan hingga pemakaman jenazah. 3. Membantu keluarga yang ditinggalkan, baik berupa tenaga, harta, maupun nasihat agar mereka bersabar. C. Perkara yang diharamkan. Kita diharamkan meratapi kematian si mayit, mengadakan acara tahlilan atau selamatan, makan-makan, minum-minum, dan tertawa-tawa di tempat orang yang dirundung kematian. Membangun kuburan, baik di semen atau dibuatkan bangunan di atasnya. Sholat di atas kuburan, kecuali sholat gaib. Nah anak-anak, setelah kita pelajari materinya, insya Allah anak-anak bisa paham ya. Tadi ada 4 kewajiban orang yang masih hidup terhadap jenazah. Masih ingat? Yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kemudian dalam pengurusan jenazah kita disunahkan mentafakuri peristiwa kematian, mempercepat pengurusannya, dan membantu keluarga yang ditinggalkan. Terakhir, diharamkan meratapi mayit, tahlilan, berhura-hura di rumah duka, membuat bangunan di atas kuburan, dan sholat di atas kuburan, kecuali sholat gaib. Demikian anak-anak, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak memahaminya dan tetap semangat belajar dan mengerjakan tugasnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.